Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang, Kamis 15 April 2021. Kita akan kembali membaca dan merenungkan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu, karena kami boleh menikmati hari baru karunia Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Firman-Mu tersedia bagi kami untuk kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati kami dan pemikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami baca dan renungkan dengan benar. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami diberi hikmat untuk memahami firman-Mu ini dengan benar. Sehingga melalui firman-Mu ini, kami terus mengaminkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan kami untuk terus berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama yaitu dari kitab Yesaya 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya,
membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Yesaya pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-19, tema yang akan menjadi perenungan kita adalah Tuhan adalah gunung batuku, puangmu buntu batungku. Tuhan adalah gunung batuku. Ada sebuah syair lagu rohani yang mengatakan seperti ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syair lagu ini adalah sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi dunia ini secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mengetahui bahwa masa depan aman dalam tangan Tuhan merupakan penghiburan bagi umat Tuhan, terutama dalam masa pembuangan. Itulah yang membuat Israel menyanyikan pujian bagi Allah. Sebab musuh yang menyombongkan dirinya sudah jatuh, dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi umatnya. Masa kesesakan mereka akan berakhir, karena Tuhan akan bertindak menjalankan penghakiman dan merintis jalan yang lurus bagi orang yang benar. Kerinduan akan penghakiman Tuhan membuat Nabi Yesaya menantikan Tuhan siang dan malam. Karena apa yang akan dilakukan Tuhan itu akan membuat dunia ini melihat dan benar belajar kebenaran yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sangatlah disadari bahwa kita tak berdaya menghadapinya hanya dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk meyakini bahwa seberat apapun beban hidup ini, satu yang pasti bahwa kita memiliki Allah yang lebih besar dari besarnya tantangan. Dengan pengharapan tersebut, kita tak mudah goyah, bahkan putus asa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa iman membuat kita melampaui diri. Karena dengan iman, kita mengandalkan kuasa yang lebih besar dari kekuatan kita. Namun iman menuntun kita belajar menghayati kebenaran Tuhan. Tuhan adalah gunung batuku. Hanya Tuhan sumber keselamatan kita. Tuhan yang menentukan segala sesuatu dalam hidup ini. Untuk itu, mari dengan iman
kita mau mengakui bahwa hanya Tuhan gunung batuku dan keselamatanku. Amin. Kita akan mengakhiri perenungan kita pada pagi ini. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami menundukkan kepala di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup dan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Firman-Mu telah kami renungkan, mengajar kami bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan, gunung batu kami, keselamatan kami. Hanya Tuhanlah yang patut kami muliakan, patut kami sembah dalam sepanjang kehidupan kami. Beri kami hikmat Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam sepanjang kehidupan ini. Hari ini Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Tentu kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan mengaruniakan kesehatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai hal yang akan kami kerjakan. Biarlah melalui pekerjaan yang Tuhan karuniakan, Tuhan percayakan kepada kami boleh menikmati itu, dan dalamnya kami boleh merasakan akan pimpinan penyertaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang sungguh luar biasa mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mempergunakan berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami tetap rasakan akan dekapan kasih Allah. Bapa kami di sorga, dalam doa kami pada pagi ini, kami berdoa akan setiap harapan rencana kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ketika kami sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan kami. Tuhan sembuhkan kami, berkati setiap usaha pengobatan yang kami terima, makanan minuman yang kami konsumsi untuk memperoleh kesembuhan, pendampingan dari para medis dan keluarga, Tuhan pun memberkati. Ketika kami bergumul karena duka cita, Tuhan hiburkan kami, Tuhan kuatkan kami. Kami percaya hanya Tuhanlah sumber penghiburan yang sejati, yang akan menguatkan hati kami, diri kami, untuk tidak larut dalam duka cita yang dalam. Ketika kami bergumul karena masalah ekonomi, karena pekerjaan, karena masalah keluarga, masalah dengan anak-anak, Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap gumul hidup kami, apapun bentuk pergumulan itu. Bapa kami di sorga, dalam doa kami juga ini, kami membawa seluruh keberadaan jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Efrata Bontang, baik yang ada di kota Bontang maupun yang di luar kota Bontang karena tugas pekerjaan pun pendidikan. Tuhan karuniakan kesehatan bagi mereka semua. Setiap program dari jemaat Tuhan, Tuhan berkati, mampukan jemaat-Mu untuk menjalani setiap program kerja, secara khusus pembangunan pastori, pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan. Tuhan berkati, karuniakan kesehatan kepada majelis, pendeta, dan pengurus-pengurus OIG, juga jemaat Tuhan, sehingga semuanya itu boleh mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab. Juga ya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan karuniakan kesehatan bersama dengan keluarga mereka. Biarlah kami semua tetap merasakan akan kasih sayang Tuhan. Bapa kami di sorga, berdoa bagi jemaat-Mu yang bersyukur karena pertambahan usia, pun dalam menikmati berkat Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan terus ajar kami semua untuk
mensyukuri segala bentuk hidup dan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun sertai kami selalu Tuhan, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, tetapi kami tetap melakukan hal-hal hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Sendengkanlah telinga-Mu dan ampuni salah dan dosa kami Tuhan, karena kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Amin.